Kalau tujuan kita itu masih bertele-tele hanya untuk diri kita sendiri, maka mohon maaf, yang seperti itu akan semu. Gitu. Tapi kalau engkau bermanfaat untuk banyak orang, insya Allah rezekimu akan banyak. Gitu. Semakin kita mengejar akhirat, insya Allah rezeki itu semakin mengikuti. Dunia itu akan tunduk padamu. Jadi Ya. kata-kata yang sekarang contohnya ini teh. Ilmu padi abangku. Oh iya, semakin tinggi semakin merunduk. Merunduk. Iya, harus begitu ya. Gengsinya Ya, belakangin dulu. gengsi itu belakangan. Iya. Yang penting kita bermanfaat, berbobot kan Iya. gitu. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Ya, kali ini bersama saya Alvan Zikri Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Boleh memperkenalkan diri? Boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asia. Saya seorang wanita dengan 2 orang anak, tentu dengan 1 suami ya. Dengan usia saya 28 tahun. 28 tahun. Iya, betul. Ya. Kali ini kita akan mengobrol atau berbincang-bincang dengan Teh Siti Asia dengan tema jadi pembisnis dan mamah muda, siapa Siapa takut. takut? Oke. Ya. Langsung aja kita masuk ke podcastnya. Kalau boleh tahu Teh, saat ini kesibukannya apa aja Teh? Oke. Pertama, saya sebagai seorang istri Ya. mengurus kedua orang anak ya. Selain itu, saya punya all shop Also, namanya ya. Aisyah Baby Shop. Dan saya juga punya saung, Tahu. ya saung rumah makan di tepi danau. Dan saya juga punya sedikit kontrakan. Keren juga nih Teh. Ada 3 usaha yang saat ini dijalani berarti Iya, ya. betul. Kalau saungnya itu tempatnya di mana Teh? Tempatnya ada di Talun, Ya. lokasinya di Desa Sarwadadi. Sarwadadi. Ya kalau terkenalnya itu Embung Sarwadadi. Embung Sarwadadi. Iya. Barangkali ada yang mau mampir, boleh. Nanti alamatnya tadi kan sudah disebutkan. Langsung aja Asik. mampir. Mampir ya semua ya. Lalu saat ini apakah tidak bentrok antara bisnis dengan mengurus 2 anak tuh? Oh gitu ya. Jadi perjalanan saya itu kan panjang ya Mas. Iya. Nggak semuanya itu instan. Saya menjalani usaha itu dari satu usaha dulu gitu kan, sambil mengurus bayi saat itu. Bayi anak pertama. Di tahun 2017. 2017. Nah, saat menjalani itu, oke, dibantu sama asisten juga waktu itu ada. Alhamdulillah gitu kan, berjalan dan sampai sekarang usahanya masih ada gitu kan, masih berlanjut. Di pertengahan itu sekitar berarti tahun 2022 itu saya baru punya kos-kosan. Kos-kosan. Nah, Berarti itu kalau kos-kosan itu kan tidak memerlukan waktu yang sangat panjang ya untuk mengurusnya gitu kan, karena itu ibaratnya investasi yang bisa kita lepas gitu kan, bisa kita pasrahkan ke orang lain untuk mengurus gitu. Nah, setelah itu baru saya merintis lagi untuk memanfaatkan rumah yang sudah ada di tepi danau. Oh, sebelumnya Ya. udah ada tempatnya berarti. Jadi jadi di masa sulit saya itu investasi tanah. Gitu. Dan investasi tanah itu sudah berjalan berarti dari sekitar 2019 kalau nggak salah tuh ya. Enggak, 2017 itu saya baru membeli tanah. Iya. Terus di tahun 2023 kemarin itu baru bisa bikin saung. Di tahun 2020 saya baru bikin rumah. Gitu. Dan rumahnya itu bukan rumah yang mewah seperti orang-orang yang membuka bisnis dengan cara yang sangat elegan gitu ya, dengan langsung besar gitu, tidak. Saya itu memulai dari hal yang paling terkecil. Berarti pelan-pelan. Pelan-pelan dan tidak menggunakan bahasa sekarang itu
sumbangsih dana Oh, iya. gitu kan. Saya tidak menggunakan itu karena kita berjuang benar-benar ini milik saya, ini milik keluarga saya gitu kan. Saya kembangkan bagaimana caranya dari nol Dari nol. gitu. Keren nih untuk video ya. Simak baik-baik nanti videonya guys. Karena ini sangat menarik. Oke. Lalu eh bisnis yang Mm-mm. kontrakan itu berarti sekarang udah berapa pintu kos-kosan itu? Belum banyak, baru 4. Baru 4. Baru 4. Kemungkinan bisa lebih. Nah, semoga Allah ijabah ya. Semoga. Semakin besar usaha itu semakin banyak manfaat yang bisa kita tebarkan dari hasilnya kan gitu. Kalau kita eh, berusaha untuk hanya mencukupi diri kita, hanya mencukupi keluarga kita, maka Allah juga akan menutup usaha-usaha yang lain gitu, pintu-pintu yang lain. Tapi kalau kita sudah dari awal menginginkan, saya ingin bermanfaat buat orang lain, saya ingin usaha saya, hasilnya bisa bermanfaat buat banyak orang, maka sama Allah ditambah gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang sama Allah itu dikasih semacam keistimewaan, dikasih semacam ini tanggung jawab kamu daripada saya berikan kepada orang yang tidak mau berbagi, tidak mampu untuk memanfaatkan gitu. Ya. Lebih baik saya berikan kepada orang yang mau memanfaatkan. Seperti itu. Itu yang saya pelajari selama ini. Jadi semakin saya punya target, saya ingin membahagiakan siapa itu semakin banyak peluang yang dibuka sama Allah untuk saya gitu. Oh, seperti itu. Betul. Baik. Lalu langkah pertama ketika kita ingin membuka usaha itu gimana tuh Teh? Langkah pertama ya. Iya, biasanya kan ada orang yang hanya memberikan konsep dan modal. Biasanya orang itu gitu. mentok di modal. Iya. Sebenarnya kalau seorang pengusaha, dari basicnya dia itu memang seorang pengusaha, dia tidak akan pernah memikirkan modal. Oh iya. Ya, karena modal pertama itu adalah niat. Ya. Modal yang kedua adalah ilmu. Ya, gitu. Jadi kalau di niat itu sudah ada, saya niat ingin berusaha gitu ya. Tentu dia akan mencari peluang apa nih usahanya, gitu kan? Iya. Di niat itu sudah ada tuh peluang apa nih usahanya gitu kan. Selain itu tadi kita perlu ilmu, ya kan? Ilmu itu mencakup semuanya. Kita survei pasar. Kalau kita nih ya usaha, kita punya barang, tapi kita nggak tahu mau dikemanain si barang tersebut, itu akan buntu usaha tersebut. Tidak tahu harus kemana, gitu kan? Punya barang nggak bisa keluar, gitu. Jadi goal yang kedua itu adalah ilmu. Nah, kalau kita sudah punya 2 tadi, itu modal tuh berikutnya, gitu. Baru berikutnya. Dan modal juga itu nggak selamanya harus modal yang besar. Itu nggak selamanya. Saya waktu menjalani Aisyah Baby Shop, itu tanpa modal sama sekali. Modal saya cuma niat, ilmu, kuota. Ya. 2017 itu adalah kalau dibilang tuh trigger hidup saya. Jadi benar-benar hidup yang paling bawah menurut saya. Karena di saat itu saya tuh sebagai ibu rumah tangga yang benar-benar mengandalkan suami, penghasilan suami gitu kan. Saat itu penghasilan suami masih sangat kecil ya, masih di bawah 2 juta. Waktu itu kalau nggak salah 1.300.000. Di tahun itu gajinya 1.300.000 dan di tahun itu juga berani untuk ngambil langkah, ya saya ambil kesempatan untuk membeli tanah dengan cara dicicil perorangan. Saya tidak menggunakan bank, tidak menggunakan apapun itu. Saya tidak menggunakan. Jadi saya langsung perorangan. Tidak ada. Dan itu orang tersebut memberikan penawaran kepada kami bukan tanpa sesuatu. Dia itu memanfaatkan ilmu dari kami, karena kami kan basicnya perikanan tadinya nih. Oh, perikanan. Kami punya basic perikanan, sudah pernah menjalani bidang di perikanan gitu kan, bisnis di perikanan, dan alhamdulillah berhasil gitu. Akhirnya mereka minta gitu kan untuk kolaborasi lah. Ajarin saya gitu, ajarin saya punya modal, saya punya tanah, silahkan kamu kembangkan gitu. Akhirnya apa nih flashback buat sayanya gitu kan, keuntungan buat sayanya apa gitu. Nah yang pertama, saya pasti ngerti kan, ilmu saya akan bertambah gitu kan, relasi saya akan tambah berkembang gitu kan. Tapi di sisi lain
dengan kondisi saya yang saat itu punya bayi gitu kan, terus gaji masih minim banget, Iya. nggak mungkin dong saya langsung iya gitu kan, nggak mungkin juga kan. Pasti ada pertimbangan dulu. Nah, ada pertimbangan, apalagi kan kita butuh transport dan lain-lain. Iya. Akhirnya dia memutuskan begini, kamu beli tanah saya, silahkan, eh tapi saya minta tolong katanya. Hasil penjualan tanah itu akan saya berikan ke kamu lagi untuk usaha. Hmm. Saya waktu itu jujur saja, karena memang masa itu masa yang terendah dalam hidup saya gitu ya. Bahkan 1 juta pun saya tidak pegang. Oh. Dia memberikan penawaran seperti itu, tapi saya 1 juta pun tidak pegang. Sedangkan membeli tanah itu nggak butuh sedikit gitu kan. Iya, Oh, lebih butuh sangat dari- banyak duitnya. Iya. Akhirnya saya itu mikir ke suami, mau bilang iya, tapi kita nggak punya apa-apa nih untuk saat ini. Ya udah deh, biarin aja dulu, biarin sambil mikir. Tapi besoknya itu kita keliling ke bank-bank syariah. Oh, Bang. Kita cari-cari bank-bank syariah. Kita ulik gitu kan, isi dari perjanjiannya gitu kalau seandainya nanti kami pinjam gitu kan. Ternyata bertolak belakang dengan kami gitu kan. Kami nggak pingin gitu kan, menjalani itu nggak pingin. Akhirnya saya pulang, suami pulang. Malamnya itu saya langsung berucap kayak gini, ya Allah, jika memang ini baik buat saya ya Allah, maka dekatkan dan mudahkan dengan caramu. Tapi kalau ini tidak baik, saya minta tolong ya Allah, jauhkan dari hati saya. Buat saya lupa. Gitu. Lalu setelah itu, besoknya orang yang punya tanah itu hubungin saya. Mbak, Mas, silahkan dicicil semampumu. Saat itu saya sedang kuliah. Oh, masih kuliah. Masih kuliah semester 6 kalau nggak salah, apa semester 7, saya lupa. Masih kuliah. Benar-benar butuh biaya yang sangat banyak, tapi dengan kondisi penawaran itu. Itu berjalan sekitar 3 bulan, dan kondisi itu ya Mas, saya itu menyusui tapi nggak ada air susunya. Benar-benar bening kayak air putih, nggak punya nutrisi sama sekali. Saya amplopin setiap hari, itu yang namanya gaji suami sisa 300.000, saya amplopin 30 itu. 30. Kalau ada lebihnya, saya masukkan ke tanggal 31. 10.000 per hari pada masa itu. 10.000 per hari. Iya. Kalaupun ada lebihan, itu berarti sasaran dari yang lain. Kita jual ikan, kita apa gitu kan. Nyari-nyari relasi dari teman-teman, ada yang mau ngejual, kita bantuin ngejualin ya gitu. Jadi baru dapat dari situ. Buat tambahan. Itu ya, Tambahan hidup. Tambahan hidup terus Ya. Sekitar berjalan 3 bulan, saya nggak mampu menjalani itu udah, ya Allah, saya tuh punya banyak keinginan, saya ingin membantu keluarga saya ingin, banyak sekali keinginan saya gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya ngomong sama suami, Abi, saya ingin coba kerja deh. Gimana sama anak bayi? Katanya. Oh enggak, saya kerja di rumah. Ini gitu kan, kerja di rumah, akhirnya suami tuh mikir aja, nanti nggak fokus deh kerjaannya gini gitu kan. Akhirnya saya yakinkan dia, saya akan berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang baik buat keluarga. Ya udah, boleh kata dia gitu. Saat mendapatkan lampu hijau itu, saya langsung hubungin orang yang jual Klodi waktu itu. Klodi itu popok cuci ulang untuk bayi. Oh, popok cuci ulang. Ya, popok yang bisa dicuci kayak gitu, semacam diapers gitu, tapi yang bisa dicuci. Kayak gitu. Jadi nggak sekali pakai. Nggak sekali pakai buang, enggak. Jadi sudah dihubungin dan dia langsung welcome banget gitu kan. Oh, oke gitu. Saya jadi mitranya waktu itu. Bulan pertama itu saya baru dapetin sekitar 240.000 keuntungan. Bersihnya. Bulan kedua naik. Di bulan keempat saya langsung diangkat supervisor karena penjualan terbesar waktu itu di Cirebon. Tuh mulai hidup saya naik. Dari reseller berarti hitungannya? Dari reseller. Dan bulan keempat itu karena penjualannya sudah besar, dari pusat langsung dikasih tahu, Mbak, tolong ambil barang karena sampai penjualannya sudah sangat besar gitu kan. Akhirnya mertua saya waktu itu, Siti gitu kan, manggil saya Siti, nih ibu titipin uang 4 juta, silahkan kamu kelola. Saya bilang sama ibu, saya nggak mau cuma pinjam Bu, saya maunya kita bagi hasil gitu.
Jadi mulainya dari situ. Jiwa usahanya mulai berkembangnya dari situ. Hmm. Waktu itu banyak sekali reseller, alhamdulillah. Dan sekarang masih ada, alhamdulillah. Akhirnya dari penjualan popok itu Mm-mm. buat modal yang rumah itu. Enggak, Oh enggak, belum. belum. Itu sekitar berjalan berarti sekitar 2-3 tahun. Di yang popok ini. Saya kumpulin, Iya. saya kembangin lagi, saya kumpulin, saya kembangin lagi seperti itu dan selebihnya buat kebutuhan hari-hari. Itu sekarang yang tadinya hanya popok, alhamdulillah sekarang sudah ada pakaian dalam, sudah ada mukena, sudah ada campur-campur barang-barang. Itu awal mulanya dari situ. Kalau untuk usaha itu, relasi itu penting ya Teh? Oh ya, penting banget dong. Iya. Relasi itu sangat penting, teman itu sangat penting. Ya. Baik buruknya orang nih ya. Mau itu teman yang baik Hmm. ataupun orang yang buruk ya. Contohnya dia membuat kita ngedon gitu ya. Tidak Atau dia mensupport. tidak mensupport. Itu semua kita butuhkan dalam hidup kita. Dalam usaha itu semua mereka itu kita butuhkan. Semakin kita dihina, semakin kita diinjak, itu adalah kesempatan terbaik kita untuk aku akan nunjukin nih bahwa aku bisa. Dijadiin motivasi gitu. Betul. Jadi mereka itu sangat kita butuhkan. Walaupun kita kesal ya saat itu, tapi kita tuh ngertinya nanti setelah kita, oh iya karena omongan kamu dulu ya gitu. Ternyata saya seperti ini tuh karena omongan kamu dulunya. Saya butuh kamu ternyata. Terima kasih banyak kamu sudah melakukan itu untuk saya gitu. Untuk tantangannya Teh, pasti kan dalam menjalankan 3 bisnis sampai sekarang itu pasti banyak tantangannya. Pastilah, pasti. Bagaimana melewati tantangan itu? Nggak bagaimana-bagaimana. Namanya pembisnis itu nggak semuanya mudah, Iya. tapi nggak juga sulit gitu. Karena bisnis itu kan tergantung orang ya. Kalau saya itu mengambil bisnis itu yang sesuai dengan apa yang saya suka, sesuai dengan hobi-hobi saya. Passionnya Makanya- di situ baru kita. Dan saya itu nggak tahu hobinya banyak. jadi dibuat enjoy semuanya gitu. Walaupun memang yang namanya otak manusia itu kan terbatas ya. Iya. Dia tidak bisa semua kita fokuskan gitu, tidak bisa. Harus satu-satu. Ya, gitu. betul, satu-satu. Makanya pas menjalani usaha itu kita lihat mana yang paling potensial, itu yang kita fokuskan. Gitu. Selebihnya itu bahasa lainnya kayak jaring tuh bagian pinggir gitu. Fokus tapi terbagi tetap. Lalu untuk selama menjalankan 3 bisnis ini, apakah pernah gagal atau down gitu Teh? Gagal. Kalau gagal selama ini saya rasa enggak ya. Enggak. Kalau gagal enggak. Tapi yang namanya usaha ya, kayak jual beli kan. Di saung itu kan kita menjual makanan. Iya. Terkadang ada masanya dia itu laris, banyak yang datang, banyak pengunjung, ada kalanya sepi. Bener-bener sepi tuh sampai 1 hari pun nggak ada yang datang. Pernah itu Teh? Pernah, tapi bukan berarti gagal. Iya. Karena nggak ada kamus gagal, ya kan? Yang ada itu berusaha terus gitu kan. Walaupun di saat itu kamu sedang melemah, kamu besok akan naik. Rezeki nggak ada Ya. yang tahu, Teh, ya. Tuh, betul. Itu cara menggait customer agar tetap ke kita terus gimana tuh Teh? Ini kan 3 macam nih. Oh iya, Itu macam-macam loh. Iya, beda-beda loh. di yang rumah makan aja Teh. Rumah makan. Gimana itu? Pertama, Iya. pelayanan. Pelayanan. Mau nggak mau, saya harus turun langsung. Masih Ya. terus sampai sekarang. Itu mau nggak mau. Nggak sih, lebih sering aku menjalani di rumah. Gitu. Tapi dari awal buka, itu paling sering aku yang muncul. Kenapa? Kita nggak bisa langsung memasrahkan usaha kita ke orang lain. Terkadang kan ada aja nih customer yang tiba-tiba, kok namanya ABS? Apa sih artinya? Gitu kan. Nah, itu nggak semua orang yang kita pasrahkan tinggal di situ, dia bisa menjawab seperti jawaban kita. Gitu. Tuh,
Terus yang kedua keramahannya itu kan tiap orang beda. Beda. Kalau Iya. saya ramah itu wajar. Pertama, memang saya nggak bisa kalau nggak ramah itu Iya. pertama. Terus yang keduanya, saya juga ibaratnya mencari teman, mencari relasi gitu kan. Apa ya namanya tuh, sedang berusaha gimana caranya usaha saya dikenal kan gitu. Kalau kita pasrahkan ke karyawan, karyawan itu ya bekerja, ini job saya ya sudah gitu kan. Iya. Tapi kalau kita punya effort yang lebih gitu kan. Saya ingin ini, ingin itu, ingin customer saya mengenal saya lebih dalam, ingin setiap dia mau ke rumah makan atau mau ke tempat wisata, oh saya ingetnya Teteh Siti gitu. Jadi ada sesuatu yang kita lebihkan di situ gitu. Itu dari keramahan, terus juga pelayanan. Saya juga orangnya tuh kalau contoh nih makanan kurang enak gitu ya, itu saya ganti gitu. Saya ganti, saya minta reviewnya. Kalau seandainya memang dia sepertinya tidak bisa menerima, saya ganti. Tapi alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Paling kayak kurang gitu. Teh kayaknya ini kurang deh rasanya ini gitu kan. Nah itu saya minta review dari dia. Bahkan ada customer itu yang sampai dia turun ke dapur buat Oh, buat ayo TikTokan ajarin saya gitu. Jadi benar-benar kita tuh welcome banget sama customer. Dan yang seperti itu tuh biasanya kita nggak suka kasih harga ke dia gitu. Jadi sekalian. free gitu. Yang penting ayo kita belajar bareng gitu. Kita sering seperti itu dan banyak banget alhamdulillah eh, orang-orang yang dia mainnya di sosmed memang khusus kayak Telegram, Instagram gitu kan. Yang dia itu datang ke situ sengaja ngeliput, sengaja banget buat aku up ya gitu. Sengaja banget begitu tanpa saya tuh harus ngeluarin dana. Sama aja itu pengiklanan ya. Iya, pengiklanan, tapi luar biasa gitu. Karena orang-orang itu yang melihat kamu bayar berapa gitu. Iya kan? Iya. Orang-orang yang seperti itu kan paling enggak 1,5 juta mah harus keluar gitu kan. Sedangkan saya kadang-kadang sehari sampai 3 orang. Masa saya harus keluar segitu banyak gitu kan. Sedangkan usaha masih merintis gitu. Iya, benar. Tapi alhamdulillah itu mereka datang dengan sendirinya, dengan aku bisanya ngasihnya ini gitu. Ayo makan gratis gitu. Tapi saya belum bisa ngasih sesuatu yang lebih gitu. Nggak apa-apa gitu. Bahkan mereka manggil temannya gitu kan untuk ayo di-share lagi seperti itu. Gitu. Jadi ya itu tadi sebenarnya kayak ngerasa apa ya? Usaha yang saya lakukan di bumi ini gitu. Itu hanya usaha yang sangat kecil gitu. Ikhtiar yang sangat ala apa sih gitu kan. Tapi Allah tuh denger gitu loh. Dan kasih jalan yang seperti itu. Orang-orang yang baik didatangkan. Seperti itu. Jalur langit itu. Jalur langitnya Masya Allah gitu. Nggak tahu ya, mungkin tadi seperti yang di awal aku bilang itu. Kalau kita punya tujuan yang lebih, tujuan untuk bermanfaat banyak orang gitu. Insya Allah jalannya juga lebih banyak. Gitu, lebih baik. Itu. Kalau sekarang kan banyak juga nih kayak rumah makan yang baru buka. Itu kan pasti menjadi saingan. Jadi saingan? Enggak juga ya. Enggak juga. Enggak. Aku ingatnya itu konsep pasar ya. Oh, konsep pasar. Ya, di pasar itu berapa ratus orang yang ngejual barang yang sama gitu. Tapi dengan konsep yang seperti itu, rezeki itu nggak tertukar gitu loh. Nggak akan orang yang apa sih namanya yang harusnya rezekinya ke A, jatuhnya ke B gitu nggak akan. Orang malaikat maut aja itu nggak pernah salah nyabut nyawa loh. Apalagi malaikat rezeki gitu yang memberikan rezeki itu nggak mungkin salah. Kita pakai konsepnya itu aja. Dibikin gampang, dibikin enak gitu aja. Teteh kan ini kan sebagai owner. Gimana cara menilai bisnis kita ini sudah baik atau sudah berjalan dengan lancar gitu dari tiganya Gitu. Iya. Bisnis kalau dia masih tetap dipertahankan artinya untung. Iya. Ya. Bisnis kalau masih ingin dikembangkan artinya untung. Gitu. Jadi itu rumus saja udah. Selagi Kalau menghasilkan berarti baik. Enggak, selagi bisnis itu masih ada, Ya. masih dikembangkan, bukan stagnan ya, berkembang gitu. Artinya untung. Gitu. Kalau bisnis itu kelihatan nih,
dari apa namanya cash flow-nya ya, dapatnya sekian, pengeluarannya sekian gitu. Tapi kalau yang namanya rumah makan itu nggak bisa kita hitung satu hari terus kita bilang gagal, terus kita bilang apa namanya rugi gitu. Itu nggak bisa. Kita tetap harus bisa include-kan dulu gitu keseluruhan. Bisa 1 bulan, bisa 1 tahun gitu. Kalau ini kan aku masih baru berjalan setengah tahun ya, jadi masih sangat muda. Bisnisnya masih sangat muda, cuman punya keyakinan yang sangat penuh bahwa rezeki itu nggak mungkin sama Allah tuh ditukar-tukar ke orang lain gitu kan. Selagi itu kita manfaatkan dengan baik dan kita kelola dengan baik, tentunya dengan ilmu juga ya, kita harus terus upgrade diri, upgrade pengetahuan gitu kan. Jangan mau tertinggal begitu saja. Ya, kita belajar aja terus gitu. Belajar gimana caranya melayani customer dengan baik, memberikan pelayanan contoh dari makanannya, dari apa sih namanya tuh? Lokasinya Lokasi gitu kan. Ya, strategis. semua strategis dan nyaman gitu kan. Kadang orang itu ada yang owner. Dia berpikirnya gimana caranya supaya tempat ini bagus gitu. Nah, ada kan Ngejual orang-orang yang seperti itu. Tempat ini bagus gitu. Tapi dia tidak memikirkan kenyamanan. Kadang seperti itu. Kalau saya itu setiap kali mau melakukan apa-apa itu survei dulu ke customer. Orang-orang lebih suka yang bagaimana. Nah, gitu. Terkadang saya bilang, Pak, kalau ini dibikin begini gimana? Nggak bagus, Mbak. Saya justru, maaf ya, Mbak, lebih suka yang kayak gini. Gitu. Jadi, oh, yang kita pikirkan begini tuh nggak semua orang suka, gitu kan. Terus, saya survei ini, berapa orang yang sukanya tuh memang seperti ini. Ternyata banyak, gitu kan. Oh, jadi begitu. Baiknya gimana? Kalau mau berkembang saja, tambahin tempatnya, tambahin tempat duduknya, gitu kan, tambahin saungnya, nggak usah dirubah gitu, nggak usah dirubah konsepnya jadi kayak apa yang kayak bagus-bagus banget gitu, nggak usah Mbak, itu buang anggaran dan kita tuh justru ingin menikmati alam yang apa adanya gitu loh. Masih Oh asri ternyata gitu. seperti itu gitu. Jadi kita harus survei dulu ke orang-orang, nggak bisa seenaknya kita bilang oh bagusnya kayak gini, kita ngikutin bisnis di kota begini, nggak bisa, kita harus survei Survei. ya gitu. Berarti menerima kritik itu penting ya tuh. Itu harus Harus. kalau kita jadi orang itu egois, sesuai dengan kehendak kita sendiri gitu, nggak jalan usahanya. Betul, hanya orang-orang yang sefrekuensi dengan kita lah yang akan datang. Oh iya. Betul, yang tidak sefrekuensi dia tidak mau datang. Beda pemikiran. Nah gitu, beda pemikiran, beda konsep, beda. Aduh aku nggak nyaman gitu dengan kondisi ini karena memang dia tidak sefrekuensi. Tapi kalau saya tuh berusaha yang netral tuh. Kira-kira anak muda juga suka, anak-anak kecil suka, orang dewasa juga suka. Gitu. Ya itu tadi mempertahankan kondisi alam. Karena kalau yang namanya alam mau dari kecil sampai tua gitu kan, mereka itu ya inilah alam gitu kan. Jadi tidak perlu kamu poles sedemikian rupa sampai merubah si alam tersebut, tidak perlu gitu. Salah satunya. Lalu apakah tadi ini banyak hobinya, keinginan. Selanjutnya apa lagi yang akan dijalankan? Usaha nambah lagi gitu. Apa ya? Atau masih fokus di 3 usaha ini tuh? Kayaknya sih untuk saat ini saya belum kepikiran ya. Pasti fokus dulu. Fokus di inti. Ya, fokus dulu, mengembangkan dan optimalkan hasil. Gitu. Banyak banget yang harus dituju gitu kan. Kalau kita buka lagi yang baru, buka yang lagi yang baru gitu, otomatis fokusnya terbagi lagi gitu. Kayaknya sih untuk saat ini fokusnya ke situ, kalau punya hasil kita investasikan gitu. Lalu ini deh, gimana agar memotivasi kepada orang-orang biar kita bisa berbisnis atau buka usaha? Nah gitu. Yeah. Motivasi ya? Iya, motivasi. Sebenarnya itu kan kalau kita belum memiliki bahasanya tuh apa ya? Ide. Bukan. Tanggungan. Saat kita belum memiliki tanggungan yang besar, maka usahakanlah
bagaimana caranya agar kita membangun sebuah usaha. Apapun itu. Biarpun dia terlihat receh. Bangun saja usaha. Anak-anak muda yang sedang berkuliah, ya kan? Dulu saat aku sedang berkuliah itu sambil bekerja. Sambil bekerja. Hasilnya dipakai untuk keluarga juga dan dipakai untuk tabungan darurat. Ingatlah bahwa orang tua kita itu bukan tabungan darurat kita. Dan anak-anak kita itu bukanlah pesangon buat masa tua kita, ya kan? Gitu. Jadi kita harus ingat bahwa kita harus berdikari untuk membangun masa tua kita sendiri. Walaupun kenyataannya usia kita tidak sampai. Seandainya seperti itu ya. Tapi paling enggak kita harus mempersiapkan itu. Jadi mau nggak mau pikirkan diri kita sendiri dulu. Usaha apapun itu, dari terkecil. Kalau engkau kumpulkan hasilnya dan engkau investasikan, hasilnya akan besar. Gitu. Suatu saat dia akan besar. Terus, jika engkau sedang mulai usaha, jangan pernah katakan saya gagal. Saya tidak berhasil, saya tidak mampu. Itu mental block semua. Itu mental block. Jangan lakukan itu. Kita harus sehat. Pikiran kita harus sehat. Katakanlah, mungkin saat ini belum dikasih. Besok saya akan mendapatkan yang lebih. Gitu. Mungkin saat ini saya posisinya masih di bawah. Tapi barangkali ini sama Allah besok dilempar ke atas gitu. Kita nggak akan tahu di mana posisi kita saat itu. Tapi paling enggak kita akan terus tumbuh dan berusaha. Dan lagi usaha itu nggak harus selalu besar. Jadi kapasitas kita usaha gitu ya. Contoh, sehari ini kita melakukan usaha 2 jam gitu ya. Dengan sehari 12 jam gitu. Itu sebenarnya sama rezekinya. Akan didatangkan dengan cara yang sama. Tergantung bagaimana engkau memanfaatkan lebihnya jam tersebut. Gitu. Kalau engkau memanfaatkan lebihnya jam tersebut untuk bermalas-malasan, untuk hanya menyenangkan diri sendiri, ya otomatis mungkin berbeda ceritanya. Gitu. Tapi kalau engkau manfaatkan itu untuk contoh membersamai keluarga gitu kan, membuat mereka senang apapun itu gitu. Itu hasilnya akan tetap sama. Kau bersusah payah dengan engkau hanya sekedar berusaha gitu kan, maksudnya ikhtiar gitu. Buka aja warungmu. Walaupun berada di pelosok desa, buka aja. Tidak apa-apa. Pasti rezekinya akan datang. Sama, saya juga dulu waktu baru buka di sana, di Saung itu, sama seperti itu. Loh, kamu tuh usaha di tempat yang terkecil loh. Terpencil, gak ada orang yang lewat, gitu kan. Kayak seolah-olah dia tuh menakuti saya gitu kan. Nanti gak ada pembeli gimana? Kok takut sih? Kata seseorang nih, di YouTube juga saya pernah dengar. Jangan takut. Malaikat maut saja itu tidak akan pernah salah mencabut nyawa orang. Apalagi malaikat yang memberi rezeki gitu kan, yang membawa rezeki itu nggak akan salah alamat. Jadi buka saja usahamu dimanapun, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah rezekinya akan datang. Gitu. Apapun itu. Dan selagi kita itu masih memiliki tanggungan yang sedikit, usahakanlah untuk memiliki sesuatu yang wajib, yang pokok. Contoh rumah kan pokok ya, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu didahulukan sebelum kita memiliki tanggungan yang lebih. Gitu. Jadi ketika kamu sudah memiliki yang pokok gitu kan, kamu ingin membuka usaha itu mudah. Gitu. Akan membuka usaha itu tidak memikirkan, aduh aku belum punya rumah, ini gimana gitu kan. Tidak memikirkan itu lagi karena kamu sudah punya tempat untuk berpulang. Nah, terus selebihnya ada lagi nih. Terkadang orang kalau sudah dianggap sama orang itu bos ya atau pemilik usaha, dia akan berubah. Terkadang seperti itu, dan itu banyak sekali yang terjadi. Kalau engkau baru memulai usaha, jangan pernah malu kamu belum punya mobil. Kalau engkau baru memulai usaha, jangan pernah malu kalau kamu belum skincarean. Iya kan? Jangan pernah malu karena pakaian kamu biasa saja.
Karena apa? Yang namanya usaha itu selagi belum bisa membiayai gaya hidupmu, jangan lakukan itu. Gitu. Besarkan dulu usahamu sampai si hasil tersebut bisa membiayai gaya hidupmu. Baru kau berubah. Sebelum itu jangan berubah. Dan kalau bisa usaha itu jangan satu. Ketika ini sudah berhasil, sudah kokoh, bangun usaha lain. Kenapa? Nanti pasti ada sumbangsih di situ. Saling support. Ketika yang ini sedang turun gitu kan, yang ini sedang di atas gitu. Jadi saling support mereka. Gitu. Itu pesan aku untuk semuanya, jangan pernah takut untuk berusaha, jangan pernah takut untuk membangun sebuah bisnis. Kalau engkau yakin dan engkau percaya dengan kekuatan yang paling tinggi itu adalah kekuatan jalur langit ya, insya Allah akan ada jalannya. Dan tadi kokohkan dulu tujuan kita. Ya, tujuan kita ketika kita mendapatkan hasil sekian, kita mau apa? Kalau tujuan kita itu masih bertele-tele hanya untuk diri kita sendiri, maka mohon maaf. Yang seperti itu akan semu. Gitu. Tapi kalau engkau bermanfaat untuk banyak orang, insya Allah rezekimu akan banyak. Gitu. Semakin kita mengejar akhirat, insya Allah rezeki itu semakin mengikuti. Dunia itu akan tunduk padamu. Gitu. Jadi kata-kata yang sekarang, contohnya ini teh. Ilmu padi abangku. Oh iya, semakin tinggi semakin merunduk. Iya, harus begitu ya. Gengsinya di belakangin dulu. Gengsi itu belakangan. Yang penting kita bermanfaat, berbobot kan gitu. Jangan takut, jangan malu. Teh Siti Asia untuk waktu dan kesempatannya datang ke HG Podcast. Mungkin bisa memotivasi kepada yang menonton untuk membuka usaha bisnis. Amin, insya Allah ya. Nah, di sini HG Podcast ini memiliki slogan. Gini, nanti Teteh bisa ikutin saya dulu. Oke, boleh. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes, Bang. Oke, siap. Bisa kita mulai, Teh? Boleh. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes, banget. Oke, terima kasih kepada yang sudah nonton nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast, relung perjalanan